Halo rekan Desnatan semuanya, pada hari ini kita akan belajar memasang kabel fiber optik atau FO. Ya, kabel FO ini merupakan kabel yang dipakai biasanya untuk mentransmisikan data dari jarak jauh. Dengan kabel FO ini, maka data yang akan dikirimkan akan sampai lebih cepat dan tidak terjadi loss atau kehilangan data di tengah jalan. Nah, di sini saya memakai kabel FO dengan 3 jalur ya. Seperti kita lihat di gambar ya. Kabel FO atau thread optik itu berada di tengah-tengah, sedangkan di kanan kirinya merupakan kabel penguat atau seling ya. Kabel penguat itu ada 2 ya. Yang pertama kabel yang agak besar ya, seperti ini ya. Ini merupakan kabel tambat ya, yang biasanya dipakai untuk menambatkan di pohon-pohon untuk menggantung daripada kabel FO. Kemudian yang kabel penguat yang lebih kecil di sini, ini dipakai untuk menguatkan dari thread optik atau FO yang ada di tengahnya ini ya. Jadi itulah kira-kira sekilas mengenai kabel FO atau thread optik. Lalu bagaimanakah cara kerja dari kabel FO? Ya, kabel FO pada prinsipnya itu memakai energi cahaya, di mana sinyal internet yang merupakan energi listrik akan diubah menjadi energi cahaya menggunakan sebuah alat namanya konverter atau transducer. Kemudian setelah menjadi energi cahaya akan dilewatkan melalui kabel FO ini dan akan diterima di terminal ujung. Kemudian juga akan dikonversikan kembali ke energi listrik dan dapat digunakan untuk mengakses data. Ya, itulah kira-kira prinsip kerja secara singkat dari kabel FO yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Pada prinsipnya, pemasangan kabel FO itu sama dengan kabel lainnya, hanya saja pada kabel FO itu tidak boleh ada patahan ya. Katakanlah jangan sampai kabel FO ini tertekuk secara drastis ya. Kalaupun melingkar seperti ini itu masih ditoleransi, karena jikalau kabel FO itu melipat ya atau tertekuk secara drastis, mematah, maka energi cahaya atau sinyal cahaya yang ditransmisikan itu tidak akan sampai ke ujung terminal. Sehingga dalam pemasangannya sebisa mungkin hindari tekukan atau lipatan yang dapat merusak dari serat optik yang kita gunakan. Biasanya untuk pemakaian jarak pendek ya, kita menggunakan kabelan seperti ini ya, atau kabel Ethernet yang dihubungkan dari sumber internet atau router biasanya ya ke laptop ataupun komputer yang kita pakai. Untuk kabelan itu hanya bisa dipakai dengan jarak tertentu. Jikalau kabel itu terlalu panjang, katakanlah data yang dikirimkan itu akan berkurang kualitasnya sampai ke terminal ujung. Sehingga untuk transmisi jarak jauh kita menggunakan kabel FO yang dapat dipakai sampai puluhan kilometer. Jika sobat akan membeli kabel FO, belilah kabel FO yang sudah ada konektor seperti ini. Karena pemasangan konektor itu tidak mudah untuk jenis kabel FO. Pertama, diperlukan alat yang lumayan mahal, juga diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang cukup tinggi. Kalaupun nanti sisa
maka akan tetap bisa digunakan dengan cara digulung seperti biasa, jangan sampai dipotong. Selain kabel FO juga diperlukan konverter. Ya, ini adalah contoh konverter yang sudah saya beli. Ya, dimana di sini ada dua bagian, ada adaptor, ini 5 volt, kemudian ada konverter. Nah, inilah yang dipakai untuk mengkonversi atau merubah sinyal listrik menjadi sinyal cahaya. Ya, ini jenis B ya. B ini berarti akan kita gunakan di ujung terminal atau ke port tujuan ya. Ini ada port Ethernet atau LAN. Ini dapat kita buka ya. Nah, ini merupakan port FO ya, dan beberapa lampu indikator. Ini untuk jenis B atau akses tujuan. Kemudian ini juga sama ya, ada adaptor 5 volt dan juga konverter ya, hanya dia berbeda jenis ya. Kalau tadi B, ini jenisnya A ya. A berarti kita gunakan di akses awal ya, atau di port awal sebelum masuk ke FO ya. Jadi dari router ya atau sumber internet kita masukkan ke sini, kemudian keluar lewat jalur ini, akan dikirimkan melalui kabel FO ke konverter B ya sebelum masuk ke laptop atau komputer ya. Ini sekilas mengenai konverter ya, media Ethernet ya. Baiklah, kita akan mencoba untuk menginstalasi atau memasang kabel FO ini. Ya, kita lihat sini lampu sudah menyala ya. Lampu power PWR itu indikator untuk adaptor, sedangkan lampu FDX itu menandakan bahwa kedua kabel ataupun kedua konektor itu sudah terhubung dan FO berfungsi dengan baik. Ya, saya menggunakan router tenda sebagai akses WiFi. Kemudian kita akan masukkan kabel Ethernet ke dalam port. Ya, pada indikator konverter A semua lampu sudah menyala. Ya, TX itu berarti kabel LAN telah tersambung ke router ya. Juga pada konverter B kita melihat juga sudah tersambung seperti ini ya, sama. Ya, baik, setelah semuanya dipastikan telah tersambung sesuai dengan tempatnya, kita akan coba koneksi pada laptop atau komputer kita. Ya, di sana sudah ada ya, sudah terlihat bahwa akses internet sudah tersambung. Ini berarti kabel FO berfungsi dengan baik.
Ya, baiklah teman-teman, ternyata percobaan kita berhasil, kabel FO berfungsi dengan baik, sehingga untuk kita semuanya yang sedang belajar pemula untuk memasang kabel FO, percobaan kali ini telah berhasil. Oke, selamat mencoba.